Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Budidaya kelapa sawit yang terus berkembang menjadikannya sebagai komoditas strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan hasil telah 30 jurnal, berikut adalah gambaran utamanya. 1. Pengelolaan lahan dan kesuburan tanah. Sebagian besar lahan sawit seperti Incapisol, Ponsolik merah kuning, dan lahan replanting mengalami masalah kesuburan tanah. Kondisi tanah di perkebunan kelapa sawit umumnya masam dan kekurangan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Tanah yang lebih tua atau terlalu miring bisa menurunkan produktivitas. Namun, jika dikelola dengan pemupukan tepat dan konservasi tanah yang baik, bahkan lahan bekas tambang dan gambut pun bisa dimanfaatkan untuk sawit secara berkelanjutan. 2. Pemanfaatan limbah sawit sebagai pupuk organik. Limbah kelapa sawit ternyata bisa diolah kembali menjadi pupuk yang berguna. Limbah cair seperti LCPKS membantu pertumbuhan lebih cepat, sedangkan tandan kosong dan biochar memberi manfaat jangka panjang karena melepaskan nutrisi secara perlahan. Ini menjadi solusi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa bergantung pada pupuk kimia. 3. Peran teknologi dan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan SPK berbasis AMOIRA dan HP membantu memilih lahan terbaik. Teknologi seperti SPK sangat membantu petani dan perusahaan untuk memilih lokasi perkebunan sawit secara objektif. Metode seperti AMOIRA dan HP mampu mempertimbangkan banyak faktor, seperti harga tanah, aksesibilitas, dan kondisi fisik lahan. Tapi, sistem ini harus terus dikembangkan agar lebih presisi dan sesuai dengan kondisi lapangan. 4. Sosial ekonomi dan partisipasi petani. Wanita ikut berperan dalam perkebunan sawit, tapi keputusan masih banyak diambil oleh laki-laki. Perkebunan kelapa sawit bukan hanya soal lahan dan produksi, tetapi juga tentang manusia yang mengelolanya. Peran wanita cukup besar, mulai dari perawatan hingga panen, meski belum seimbang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, petani menunjukkan sikap positif terhadap program permajaan sawit. Untuk mendukung mereka, kebijakan pemerintah dan stabilitas harga sangat diperlukan. 5. Lingkungan dan keanekaragaman hayati. Alih fungsi lahan bisa meningkatkan keanekaragaman, tapi dampak ekologisnya harus dikaji lebih dalam. Beberapa jurnal mengangkat isu lingkungan, seperti pencemaran limbah cair yang bisa dikurangi dengan tanaman air seperti Pistia dan Nipomoea. Selain itu, vegetasi dan hewan kecil di tanah berbeda-beda tergantung pada umur tanaman dan jenis lahan. Alih fungsi lahan dari sawah ke sawit bisa meningkatkan jumlah makrofauna, tapi kita tetap harus melihat dampaknya secara menyeluruh terhadap ekosistem. 6. Lahan marginal masih bisa dimanfaatkan. Lahan bekas tambang dan gambut yang dianggap tidak subur ternyata masih bisa ditanami sawit jika dikelola dengan benar. Penggunaan bahan organik seperti biochar dan pupuk kandang dapat memperbaiki struktur tanah. Namun, hasil optimal hanya bisa dicapai melalui pengelolaan jangka panjang dan sistematis. 7. Perubahan iklim dan konservasi lahan perlu jadi prioritas. Sebagian besar penelitian masih fokus pada produktivitas dan efisiensi, namun belum banyak yang membahas dampak perubahan iklim dan strategi konservasi lahan. Padahal, sawit adalah tanaman tahunan yang akan terdampak langsung oleh tren iklim ekstrem dan degradasi lahan. 8. Rekomendasi umum. Perlu validasi lapangan untuk hasil penelitian kecil. Gunakan pendekatan multidisiplin, agronomi, sosial, ekonomi, dan ekologi. Tingkatkan kualitas analisis dan visualisasi dalam penelitian.
Kuantifikasi dampak teknologi seperti biochar secara ilmiah.